Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya jualah kita masih diberikannya usia, kesehatan badan, dan yang paling penting ya kita diberikan taufik dan hidayahnya untuk selalu melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang bersifat ibadah. Jadi sebenarnya merasa atau tidak merasa kita cocok ya dengan sebuah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsaskum su' wattaba'u ridwanallahi wallahu dzu fadlin 'azim." Kalau dibahasakan dengan bahasa kita ya, kalian itu berpindah dari satu nikmat ke nikmat yang lain. Jadi berbolak-balik dari satu nikmat ke nikmat yang lain, ya, dari satu karunia ke karunia yang lain, dan syukurnya lagi tidak menyentuh kalian atau tidak menimpa kalian satu keburukan pun, dan kalian melakukan sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi meskipun ayat ini kira turunnya di sebuah peperangan, tapi kalau dihayati dengan kehidupan kita sekarang itu ada kemiripan. Jadi dengan skala kecilnya ya kita dapat ayat itu tadi atau pas dengan ayat itu tadi. Coba bayangkan misalkan kemarin uyuh mana sudah bagawi, banyak mana yang dipikirkan, banyak mana yang dilakukan ini dan itu, kemudian sampai ke uyuhan malam harinya tabringan habis itu, habis isya bisa guring dengan nyenyak, bisa guring dengan nyaman. Semua beban hidup semalam ya, semua pikiran yang kalut semalam, semua macam-macam yang dipikirkan semalam itu hilangan, terstart langsung kembali ke settingan awal setelah pian guring tadi. Nah, itu nikmat Tuhan yang sangat besar ya, nikmat Tuhan yang sangat besar ketika pian bisa guring dengan nyaman, guring dengan nyenyak. Itu sebuah nikmat yang luar biasa. Kemudian lagi pindah lagi ke nikmat berikutnya, yaitu bangun guring terus sampai seharian aku juga di rumahnya lah ya, apa khawatir juga keluarga pian ada sing bangunan, pian bisa bangun lagi ya, bangun lagi dari tidur tersebut, kemudian semuanya aktif aja ya, bahasa kitanya mata aktif aja, telinga aktif aja, tangan kau bergerak aja dan lain sebagainya. Itu pun juga pindah lagi kita ke nikmat berikutnya, nikmat dibangunkan dari guring tadi. Kemudian yang kita lakukan setelah bangun guring adalah sholat, yang berzikir, ya, kemudian ada yang mandi misalkan berwudu dan sholat, entah itu sholat tahajud dulu atau langsung ke masjid, yang berbeda-beda lain satu orang dengan, tapi nantinya itu wattaba'u ridwanallah, kita mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sangat-sangat banyak sekali nikmat yang diberikan Tuhan kepada kita. Lam yamsaskum su', ya, tidak menimpa kalian satu keburukan pun. Coba bayangkan pas pian guring, pian kada takutan ada bom yang akan menyasar ke rumah pian, karena negara kita negara yang aman, kada ada konflik sama sekali. Guringnya nyenyak aja, dan bangun guring pun aman-aman aja. Kita kada khawatir, bahkan ada khawatir rumah kita akan dirampok orang, karena kita daerah kita dalam keadaan aman saja ya, atau khawatir maling ada juga sekalinya ya, karena kita dalam keadaan aman. Tulam yang sesungsu ya, kalian tidak ditimpa satu keburukan pun, dan memang Allah tu fadlin azim ya, memiliki karunia yang sangat besar kepada kita sabarataan ya, kita sabarataan dapat nikmat yang sangat besar, mulai kawah guring dengan nyaman, kemudian bangun guring
sesuatu yang membuat dia bahagia saja. Karena kalau kita salah cara berpikir nggak bisa. Ya, yang tadinya seharusnya bahagia malah kada bahagia. Dan perlu kita ingat sabarataan, hari demi hari tetap berputar seperti ini, ya. Ada atau tidak ada kita, dia akan tetap berputar siang dan malam bergantian. Ya, kemudian tahun demi tahun akan berganti juga. Nah, kita menjalaninya apakah bahagia atau tidak, itu sebenarnya lagi-lagi tergantung pilihan kita. Nah, kemudian ajaran agama kita menganjurkan kita bersyukur terus-menerus, yang mengucapkan alhamdulillah terus-menerus, supaya kita selalu bahagia, selalu gembira dalam menjalani kehidupan kita ini tadi. Jadi sebenarnya bagus benar kalau mau bersyukur, ya, kemudian mengikuti keridhaan Allah, sesuatu yang diridhoi Allah terus yang kita kerjakan, kemudian keburukan tidak ada yang menimpa kita, itu sudah nikmat yang luar biasa untuk kita sabar tahan. Bahkan nantinya tadi Jabrun kalau usia 60-70 itu ulama tasawuf pun, ya, dalam kitabnya menyarankan babur raja yang dikuati, ya, babur raja yang dikuati. Jadi manusia ini ada babur khauf, ini yang harus dipelajarinya, ada babur raja juga yang harus dipelajarinya. Jadi kalau khauf itu takutan kalau bina ini, takutan kalau disiksa Allah, takutan kalau bina masuk neraka, takutan kalau bina dan lain sebagainya. Tapi babur raja itu berharap masuk surga, berharap dapat rahmat Allah, berharap dapat bantuan Allah, berharap dapat perlindungan Allah. Itu babnya babur raja. Nah, ulama menyarankan kalau di usia sudah senja, di usia 60, 70, apalagi 80 misalkan kalau ada, nah maka babur raja itulah yang lebih diutamakan. Nah, jadi kita pernah melakukan kebaikan apa, berharap sekali kebaikan tersebut nanti akan, ya, bermanfaat untuk kita di akhirat kelak. Ya, supaya nanti dapat fadilah ini juga. Barang siapa yang senang, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Siapa yang senang bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan senang bertemu dengannya. Jadi bahasa kita akan mati, kita akan berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah. Nah, nantinya, ya, Allah merespon pertemuan tersebut dengan kita dulu yang memulai responnya. Apakah kita senang dengan pertemuan tersebut atau kita malah, ya, kada ketujuh dengan pertemuan tersebut. Tapi ketika kita banyak mengingat nikmat
jangan sampai memikirnya berlebihan, ya, pemikiran yang berlebihan yang membuat kita kada bahagia menjalani hidup. Kan terlalu berat, ya, pikiran sampai ke cicitnya, ya, ke cicit seorang, ya, apa cicit mungkin belum ada lagi, ya, belum terlihat lagi, ya, belum terlihat lagi. Tapi syaitan itu pintar, ya, syaitan itu pintar sekali membuat kita untuk tidak bahagia dalam menjalani kehidupan ini. Tapi cukup pas guring pun rasa nyaman banget, bangun guring itu sudah luar biasa nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bangunnya kita melakukan kebaikan, itu sudah luar biasa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian membaca hadisnya dulu. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala kana ahlul Yaman yahujjuna wa la yatazawwaduna wa yaquluna nahnu al-mutawakkilun fa idza qadimu Makkah sa'alun nas fa anzalallahu ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kalau bahasa kitanya kayak gini kurang lebihnya. Ibnu Abbas meriwayatkan sebuah kejadian, ya, di masa itu, dari masa beliau. Dahulunya jadi ada penduduk Yaman, ya, dari negeri Yaman itu berhaji, ya, ke Mekah, ya, berhaji ke Mekah. Cuma mereka salah kafrah dengan tawakal, ya, salah kafrah dengan tawakal. Rombongan itu, ya, rombongan itu salah kafrah dengan tawakal. Mereka kada membawa sanduk sama sekali, ya, mereka kada membawa perbekalan sama sekali, dengan mengatakan kami bertawakal aja, karena ada aja yang dimakan, ya, karena ada aja yang ada rezekinya, ada aja. Tapi kada membawa bekal sama sekali dari negeri Yaman berhaji, kan kebetulan berhaji. Apa namanya? Sekalinya pas datang ke Mekah yang digawe pasti lapar, ya, manusia secara otomatis akan lapar, ya. Pas kalau membawa bekal akhirnya meminta-minta, ya, dengan orang yang di Mekah sana. Sampai kejadian ini ke telinga Nabi, ya, ke hadapan Nabi, ajar Nabi salah arti dengan tawakal. Allah pun merespon dengan menurunkan sebuah ayat Al-Quran, wa tazawwadu, berbekallah, ya, berbekallah. Jadi hendak kemana-mana kita berbekalnya, disuruh seperti itu. Kita hendak hendak ke Samarinda, wanilah, biar kada berduitan sama sekali, kada membawa apa-apa, wanilah, kada wani. Yang manusia disuruh berbekal. Kalau hendak pergi ke sebuah tempat, musafir ke sebuah tempat, maka berbekal. Kemudian Allah mengingatkan lagi yang lebih penting memang daripada sekedar bepergian kemudian harus membawa bekal. Ada bepergian yang juga akan sangat-sangat jauh sekali, yaitu kita akan meninggal, dan setelah meninggal kita akan masuk ke dunia lain, kita akan pergi ke dunia lain tadi, yaitu akhirat. Maka sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Jadi momen tersebut langsung dimanfaatkan Al-Quran untuk ngambil pelajaran berharga di dunia saja, ya. Kita kalau pergi ke sebuah tempat kada diberiakan Tuhan, kada membawa bekal sama sekali, apalagi akan pindah dari satu alam ke alam lain, dari dunia ini ke akhirat nanti, itu perjalanan yang sangat-sangat jauh. Maka persiapan bekal sebanyak-banyaknya dan sebaik-baik bekal untuk ke akhirat sana adalah bertakwa, ya, imtisarul awamir wajtinabun nawahi, yang melakukan semua perintah-perintah Allah, kemudian juga berusaha menjauhi segala larangan-larangan Allah tadi. Itu perbekalan yang sangat-sangat diutamakan, sangat-sangat diutamakan. Jadi memang dunia ini kayak apa namanya, kita itu bisa memahami akhirat, ya, bisa memahami akhirat. Tapi kita kadang masuk ke akhirat langsung dulu karena belum waktunya. Tapi apapun yang ada di dunia ini sebenarnya menuju ke arah akhirat sana, ya, menuju ke arah akhirat sana. Kalau mau berpikir dengan jernih, ya, tadi kita bepergian ke sebuah tempat, ya, kita sendiri kada wani, kada membawa bekal, dan kita dianggap terlalu pintar, ya, kalau kada membawa bekal. Maka ke akhirat pun kita harus membawa bekal sebanyak-banyaknya supaya kita nyaman. Adapun kiriman orang, adapun doa orang, adapun nantinya, ya, yang lain, kan setiap kali kita sembahyang astagfirullahaladzim wal mu'minina wal mu'minat, biar mendoakan untuk orang-orang mukmin dan laki-laki mukmin atau perempuan mukmin. Nah, itu menurut kita penting, tetapi itu bonus saja, ya, itu bonus, ya, itu bonus. Misalkan pian bila meninggal, karena anak pian ini mahauli, ya, mahauli setiap
bersedekah hanya di celengan masjid mengirimi pian, itu bukan pondasi yang kita harapkan tulen, bukan. Yang harus paling utama itu ampun kita seorang juga, ya ampun kita seorang juga, kita juga yang menggawinya, ya kita juga yang menggawinya. Karena kalau berharap melawan ampun orang, kada senyaman ampun seorang juga. Sama aja di dunia ini, ya ketika kita punya duit seorang dengan mengharapkan orang yang mengirimi, oh itu nyaman ampun seorang juga, ya, nyaman gawian seorang juga, seorang begawi kemudian dapat duit seorang nikmati, itu jauh lebih nyaman daripada kita mengharapkan yang orang lain yang memberi, bahkan anak kita seorang yang memberi atau keluarga kita seorang yang memberi, nyaman yang seorang gawian seorang juga. Nah itu juga karena di akhirat sana memang anak pian kalau pian didik dengan baik itu akan mendoakan pian, ya keluarga pian yang selama hidupnya pian baiki juga, ya pian banyak pian bantu, dia juga akan mendoakan pian. Tapi sebenarnya itu bukan pondasi utama kita dalam sanggup kita. Sanggup kita ya pian sebagai yang ini, pian ke majelis taklim ini, ya pian kemudian melakukan perintah-perintah Tuhan lagi, ya kemudian menjauhi larangan-larangan Allah tadi, itulah yang jadi sanggup utama atau sanggup pokok pian. Adapun yang lain ada yang mendoakan, itu alhamdulillah, itu ada kiriman, ada tambahan. Ya anak kita ingat tahun kita itu ada tambahan. Kemudian pas kita meninggal misalkan nih semasjidan bertahlil untuk itu alhamdulillah itu tambahan juga, itu tambahan juga. Tapi itu bukan pondasi, ya bukan yang harus kita itu aja yang diharapkan, jangan. Itu salah paham mungkin. Ya, karena syaitan itu akan menyalahkan cara berpikir. Sebagaimana tadi di sini penduduk Yaman tadi yang datang ke Mekah tadi, mereka tahu orang Mekah itu pemurah, ya kita kenal misalnya orang Mekah itu pemurah, orang Madinah itu pemurah, secara mereka pemurah. Tetapi apakah nyaman ketika cuma berharap dengan pemberian orang-orang di sana? Kan jawabannya mereka kada nyaman juga, ya kada nyaman juga, kada senyaman membawa bekal seorang juga, ya kada senyaman membawa bekal seorang juga. Tadi makannya yang seharusnya 2 kali sehari, bisa 2 hari sekali aja makan, bisa makan, kada nyaman, ya kada nyaman. Nah kayak itu juga kira di akhirat. Makanya ayat Al-Quran ada mengatakan wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Ya, tidak ada bagi manusia itu kecuali apa yang dia usahakan. Nah pemahamannya yang jadi pondasi dia untuk sanggup, yang benar-benar jadi sanggupnya adalah apa yang dia usahakan. Adapun ayat lain yang menceritakan doa, apa hadis Nabi misalkan doa anak kepada ibunya, anak kepada orang tuanya itu akan sampai, doa orang mukmin kepada dia yang telah meninggal juga akan sampai, itu berada di posisi nomor 2-nya atau nomor 3-nya. Ya, kita kadang mengatakan kada sampai, kita mengatakan itu sampai juga karena ada hadis yang mengatakan sampai. Tapi ayat Al-Quran memfokuskan yang jadi ya sanggup utama kita adalah apa yang kita gawi seorang, apa yang kita kerjakan seorang. Karena kalau kada habis ya ada ulama itu apa hendak ada di jalan kan tradisi NU itu bentuk menolong, ya bentuk menolong orang yang sudah meninggal juga nih, ya ditahlilakan 70.000, ya jadi dibagi nih, kita dibagi yang hadir misalkan orangnya 700, ya 700 apa namanya untuk 70.000 itu berapa kali berapa, ya kan berapa seorang itu berapa seorang nantinya 7.000 700 orang 10 kali seorang aja, ya 10 kali seorang. Kalau 70.000 berarti 100 kali seorang, ya 100 kali seorang dihadiahkan anunya tadi untuk mayit dan harapannya lepas dari siksa kubur. Dan memang itu harapan-harapan yang kita harapkan seperti itu dan kita melakukannya juga. Cuma nanti kalau yang kada ke majelis taklim atau yang ini tadi cuma mendengar fadilah itu tadi aja, kan ada yang terpikir hingga aja ulama tadi aku kada jadi membahas fadilah itu karena sebelum ceramah aku mendengar di samping menyamping itu ada yang hadir, berarti kita aman aja gitu lah. Amun sakampungan mentahlilakan kita kenanya, ya berarti kan sembahyang ada apa lagi, ya karena akan bila kita mati asal kita umpat terus tahlil ini kita pas mati ada juga yang mentahlilakan dan fadilahnya tadi adalah lepas dari siksa kubur tadi. Nah, akhirnya jadi ulama tadi aku pada wali menyampaikan fadilah itu lagi karena ada yang salah paham sudah, ya ada yang salah paham sudah. Padahal itu cuma harapan, bentuknya bisa dikabulkan bisa juga tidak, ya. Yang jadi pondasi utama yang kita selama hidup ada kewajiban sholat 5 waktu kita gawi, ya kemudian ada godaan-godaan melakukan yang haram kita jauhi, kita pun juga akan dapat pahala, ya kita pun juga akan dapat pahala. Jadi kita melihat
kemudian pian tadi mengizinkan lagi yang buka aurat itu untuk dipajang, pian dapat pahala yang lebih besar lagi daripada orang lain, ya, daripada orang lain. Jadi pian kalau pajang baleho dan lain sebagainya kan dosa gini membuka aurat. Bila pajang buka aurat kalau kita tanda tangani, itu pahala pian luar biasa. Pian menyelamatkan banyak orang dari kemaksiatan tadi. Itu yang paling utama. Yang manusia itu yang paling utama, dia harus bekerja untuk dirinya, dia harus berusaha menyelamatkan dirinya dulu. Nah, dan paling baik bekal tadi Tuhan adalah ketakwaan, ya, ketakwaan. Jadi kita bersyukur. Bahkan Al-Quran yang terjadi seharusnya ada godaan untuk melakukan maksiat, kita menjauhinya itu sudah nilainya pahala luar biasa di sisi Allah. Seharusnya kalau jadi pahala pun ada apa juga, tapi Tuhan memberi bonus itu sebagai pahala, itu sebagai pahala. Nah kayaknya sama aja. Jadi kalau pian pernah berurusan, baik mengurus KTP lah, baik mengurus SIM kah, baik mengurus BPKB dan lain sebagainya, itu kalau orang berilmu, ya, berilmu agama, dia akan menghayalkan, kayak ini kan urusan. Nah, berarti kita kalau di akhirat juga berurusan seperti ini juga. Jadi kalau ada yang rumit urusannya, bayangkan di akhirat kayak apa, karena juga urusan kalau rumit ini tadi. Dan kemudian ketika pian ada kenalan di samsat sana atau apa sekalinya, lebih mudah daripada orang urusannya tadi. Ya karena ada kenalan itu bentuknya mirip syafaat sebenarnya. Itu mirip syafaat. Nah, kalau di akhirat sana ada yang memberi syafaat lawan pian, urusan pian lebih mudah daripada mayoritas orang, ya, lebih mudah daripada mayoritas orang, karena ada yang memberi syafaat pian tadi. Jadi itu penting. Yang terjadi dengan kita di dunia ini sebenarnya cerminan untuk kita di akhirat sana, ya, cerminan di akhirat sana. Nah hingga nantinya ulama itu kalau dihidangkan dengan hidangan yang lezat, ya mereka keingatan surga, ya mereka keingatan surga. Kalau mereka dalam keadaan lapar, mereka dalam keadaan sakit, ya mereka dalam keadaan bahari, ada kelaparan. Zaman ini kayaknya ada untuk Indonesia, ya, Indonesia itu ada kelaparan, ya, ada kelaparan. Kayaknya ada sampai musibah kelaparan. Kalau zaman bahari mereka kelaparan. Kalau mereka kelaparan sehari 2 hari kada makan, mereka waktu itu akan ingat neraka, ya, juga akan ingat neraka. Di orang Indonesia mungkin settingannya untuk banyak ingat surga, ya, settingannya itu untuk banyak ingat surga karena kesusahan itu sedikit, ya, kesusahan itu sedikit. Jadi kiasakan aja sabarataan, ya, kiasakan aja sabarataan supaya pian lebih baik lagi, lebih ingat akhirat lagi, dan usahakan juga supaya selalu bersyukur, ya, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian hadis berikutnya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala tamitul adha 'anil tariqi shadaqah. Kalau bahasa kitanya, menghilangkan gangguan dari jalan yang dijalani oleh orang lain itu juga shadaqah. Itu adalah shadaqah. Nah, jadi dalam Islam itu sedekah itu kan berupa duit aja lah. Jadi bisa saja kita yang berduit ini bersedekah rajin, sekalinya kalah dengan tetangga kita yang padahalnya kada berduit sama sekali, yang kada pernah misalkan masukkan celengan, kada pernah bersedekah sebanyak kita, sekalinya ditimbang di akhirat sana sedekahnya lebih banyak daripada kita, ya, sedekahnya lebih banyak daripada kita. Sekalinya dia terlihat paku di jalan diambilnya, terlihat kulit pisang di jalan diambilnya, ada pohon yang tumbang disingkirkannya dari jalan tadi. Itu sedekah terus menerus. Setiap kali orang yang berjalan yang ada dari gangguan dari apa yang dijalaninya tadi, dia terhitung bersedekah dengan orang yang memakai jalan itu tadi. Karena kalau kada itu kulit pisang aja gitu, jadi ulama lah. Kalau katakan buka, injak kulit pisang tadi, ya, posisinya salah, habis sampai urut, ya, kasaleho, ya, abah kasaleho. Nah kemudian kendaraan ada paku, nah itu pasal lajuannya, ya, pasal lajuannya paku tadi menusuk kendaraan sendiri, itu bisa parah banget, bisa kecelakaan, ya, bisa kecelakaan kalau di luar kendalinya sudah. Nah ada yang mau menghilangkan itu tadi, ada yang mau menjauhkan itu tadi, sebenarnya dia sudah melakukan sedekah, ya, sedekah yang luar biasa, ya, sedekah yang luar biasa. Nah ada lagi juga
sedekah juga. Ya, dalam hadis Nabi itu ucapan pun juga sedekah. Dan di sini menariknya, ulun suka sekali kalau ada di antara pian itu yang jabatannya tinggi, ya, yang jabatannya tinggi di pemerintahan, ya, atau ya apapun itu, ucapan pian itu jadi sedekah sebenarnya. Kalau diarahkan ke arah yang lebih baik, ya, ke arahnya. Kalau zaman bahari itu bahkan Nabi mengatakan afdhalus sedekah itu sedekatul lisan. Ucapannya itu ada sedekah yang luar biasa. Oh, ternyata zaman bahari kayak gini gambarannya. Rata-rata raja zaman bahari itu kan otoriter, ya, apa bahasa kita otoriter. Ya, otoriter itu apa namanya, sekehendak dia, ya, sekehendak dia. Jadi kalau sekarang ada yang merem-rem presiden, ada yang merem-rem, ada yang menegur-negur, itu kan separah zaman bahari, ya, kan separah zaman bahari. Karena zaman bahari dia raja, kan semalam belum gambarkan raja itu minta takwilakan mimpi, ya, minta takwilakan mimpi, giginya rontokan tinggal satu aja. Sekalinya yang tukang takwilakan mengatakan, nabian sial wahai raja, pian akan seorangan aja lebih hidup, yang apa namanya, pian akan sendirian. Salah takwilakan aja, padahal itu bujur tuh, takwilnya bujur itu di penjara. Udah raja yang saking kejamnya zaman bahari. Tapi yang satu mentakwilkan dengan baik, ya, mentakwilkannya apa? Oh, pian panjang umur, ya, pian akan banyak dapat nikmat dari Tuhan. Saking panjangnya umur pianlah yang paling lama di antara keluarga pian. Padahal sama aja artinya itu, ya, sama aja artinya. Tapi yang satu dihargai raja dengan hadiah, yang satunya di penjara. Itu gambaran zaman bahari. Atau ada juga jarum semalam, rajanya minta maaf, matanya bermasalah sebelah, kakinya lebih pendek sebelah daripada yang satunya. Minta lukisakan lawan pelukis. Yang satu melukis jujur seadanya saja, pas dengan bentuk tubuh raja tadi, di penjaranya dia sangat juga rajanya. Kemudian yang satu yang mendengar kawan di penjara gara-gara jujur apa adanya, diulah karena mata bagus, yang tadinya buta ada buta. Yang satunya lurus dua pas kada timbang sedikit pun, sarik juga raja, didusta juga raja. Yang pintar, yang bijaksana itu memanah. Kemudian kaki yang satu naik ke pohon, jadi kada kelihatan ada tentara satu kaki dengan kaki yang lain, ya. Dia bijaksana menggambar si raja, dia dapat hadiah, Nah, itu belum kasih gambaran bahari, ya, kasih gambaran raja zaman bahari. Nah, hingga ada hadis Nabi, kalau ada yang dekat dengan raja tadi dan ada orang yang akan dipenjaranya, kemudian dengan lisannya diselamatkan orang yang ada bersalah tadi dari penjara, maka dia sangat-sangat banyak dapat pahala. Jika nantinya kita menarik, ada Imam Asyadzili, ya, di Mesir sana banyak tarekat Syadziliyah. Itu dikenal kenapa beliau kaya raya, kemudian beliau dekat dengan raja. Kenapa? Biar muridnya biar dekat dengan raja. Oh, di sini itu semalam hanya berapa puluh orang yang jaga tidak dieksekusi raja sudah. Ya, 10 orang pacang dibunuh raja karena tersinggung rajanya, ya, hendak dianusirin. Tapi berkah Imam Asyadzili tadi dipadiri sidi, hakun rajanya membebaskan, wasit dapat pahala sadaqatul lisan, ya, sadaqatul lisan. Jadi kalau pian di posisi yang tinggi jabatannya, lisan pian pun kalau menyelamatkan orang, ya, apalagi kan nanti bisa yang tadinya ada apa namanya dana nganggur, kemudian kawa diarahkan ke TPA, kawa diarahkan ke majelis ilmu, kawa diarahkan ke masjid, pian lisan pian tadi, ya, jabatan pian tadi itu sedekah yang luar biasa, ya, yang sedekah yang luar biasa. Kalau kada pian misalkan malah ditilap orang, malah diambil orang untuk karukian, kan, malah diambil orang untuk melakukan hal-hal kemaksiatan. Jadi kalau kita beragama, ya, kita tahulah di mana perlu orang Islam tadi di posisi ini, perlu di posisi ini, perlu di posisi ini tadi. Bahkan tadi untuk merayu raja pun supaya jangan sembarangan membunuh orang, jangan sembarangan memenjara orang, itu pun dianggap sadaqatul lisan, ya, lisannya bersedekah, ya, lisannya bersedekah. Bahkan itu afdal sekali karena menyelamatkan nyawa orang. Jadi banyak ya dalam Islam itu ruangan untuk kita melakukan ibadah atau mendapatkan pahala. Ya, salah satunya memang di majelis taklim itu yang paling utama, ya, sembahyang 5 waktu itu kada boleh ditinggalkan. Tapi setelah keluar kita dari majelis taklim, itu banyak benar yang bisa dilakukan untuk bergelar takwa tadi, untuk jadi sanggup, ya, di akhirat sana, untuk supaya
supaya kita jangan kebingungan lagi kita ketika sudah masuk ke negeri akhirat tadi. Bayangkan kalau pas masuk ke negeri akhirat sekalinya banyak banget sangu yang dibawa, enteng dan aman benar gitu. Perasaannya kan bisa melindak, duit banyak banget yang bawa, hendak apa aja yang kawan tukari, bahagia pada perjalanannya, sangat membahagiakan sekali. Begitu juga di akhirat sana, ketika kita masuk negeri akhirat sekalinya jar malaikat, ini saldo yang silakan bawa sebanyak ini. Itu berarti kita akan menatap yang hari-hari berikutnya dengan bahagia. Nah mungkin itu saja yang bisa ulun sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hurmatin Nabi sallallahu alaihi wasallam.